Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nifsi Ramdhani, MPD, yang beranggotakan saya, Nurul Aini, dengan NPM 2111060056 dan Ade Septananda dengan NPM 2111060096 dengan materi Sumber dan Dasar Ilmu Pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial, sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Di dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa sumber pendidikan. Para ahli sependapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber pendidikan Islam, sebagaimana mereka juga sependapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang pertama, dan As-Sunnah sumber utama kedua. Sumber pendidikan Islam terkadang disebut dengan dasar ideal pendidikan Islam. Urgensi penentuan sumber di sini adalah untuk: pertama, mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Kedua, membingkai setiap kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana, dan evaluasi. Ketiga, menjadi standar dan tolok ukur dalam evaluasi apakah kegiatan pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya, karena luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran, di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Dan pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat Islam. 2. As-Sunnah. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam menentuan metode pendidikan. 3. Ijtihad. Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Ijtihad dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat oleh para ahli pendidikan Islam. Keempat, qiyas. Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain.
Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Dengan demikian, qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Umpamanya hukum meminum khamar. Nas hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu hukumnya haram. Sejarah pendidikan Islam. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa kisah Nabi yang berkaitan dengan pendidikan. Kisah ini menjadi suri teladan peserta didik dalam mengarungi kehidupan. Kisah itu misalnya, kisah Nabi Isa alaihi salam yang kehidupannya bersejarah sehingga tercipta tahun Masehi, mengembangkan teknologi kedokteran sehingga mampu mengobati yang sakit seperti buta, kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Nilai-nilai normatif pendidikan Islam. Al-Quran memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas 3 pilar utama, yaitu pertama, i'tiqadiyah yang berkaitan dengan pendidikan, keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, dan takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Kedua, khuluqiyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari sesuatu rendah dan menghiasi dengan perilaku terpuji. Ketiga, amaliyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan pertama, pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan aktualisasi nilai-nilai ubudiyah. Yang kedua, pendidikan muamalah, yang memutar antar manusia, baik secara individual maupun institusional. Kemaslahatan umat. Masalil al-mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nas. Dengan pertimbangan kemaslahatan hidup bersama, dengan bersendika asas menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Masalil ar-mursalah dapat diterapkan jika ia benar-benar dapat menarik maslahat dan menolak mudarat melalui penyelidikan terlebih dahulu. Ketetapannya bersifat umum, bukan untuk kepentingan perseorangan, serta tidak bertentangan dengan nas. B. Dasar pendidikan Islam. Tauhid merupakan struktur dalam ajaran agama Islam. Dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Dari semua aspek kehidupan, semuanya dilandasi oleh tauhid. Pengembangan emosional sehingga manusia dapat memanfaatkan dunia. 1. Pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. 2. Pendidik ibadah. Ibadah merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus diberikan kepada anak didik. Kewajiban beribadah ini merupakan nilai-nilai spiritual menjalin hubungan batin dengan Sang Khalik. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar.
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surah Luqman ayat 17. Pendidikan akhlakul karimah. Sejalan dengan usaha membentuk dasar keyakinan atau keimanan, maka diperlukan usaha membentuk akhlak yang mulia. Berakhlak mulia merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan sama manusia. Akhlak termasuk di antara makna yang terpenting dalam hidup setelah keimanan dan kepercayaan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 13. Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar idea atau sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, dalam operasional pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomis, politik, dan administrasi, psikologis, dan filosofis. Yang mana ke-6 macam dasar itu berpusat pada dasar filosofi. 1. Dasar historis. Dasar historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Dasar ini juga dapat dijadikan untuk memprediksi masa depan karena dasar ini memberi data info tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan serta maju mundurnya presentasi pendidikan yang telah ditempuh firman Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. 2. Dasar sosiologis. Dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosio-budaya yang mana dengan sosio-budaya itu pendidikan dilaksanakan. Dasar juga berfungsi sebagai tolak ukur dan prestasi belajar. 3. Dasar ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali dan mengatur sumber-sumber serta bertanggung jawab terhadap rencana dan anggaran pembelanjaannya. Oleh karena dianggap sebagai sesuatu yang luhur, maka sumber-sumber finansial dalam menghidupkan pendidikan harus bersih, suci, dan tidak bercampur dengan harta benda yang syubhat. 4. Dasar politik dan administrasi. Dasar politik dan administrasi adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan direncanakan bersama. 5. Dasar psikologis. Dasar psikolog adalah yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi, dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga administrasi, serta sumber daya manusia. Dasar filosofi. Dasar filosofis adalah dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah pada semua dasar-dasar operasional lainnya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.